Tharik bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Ayahnya bernama Ziyad bin Abdullah bin Walgo. Ia adalah penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Ia lahir pada tahun 50 Hijriah, sekitar 670 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang panglima besar Bani Umayyah yang ahli dalam menunggang kuda, bela diri, dan mahir dalam menggunakan senjata. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Islam menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Asia, Eropa, dan Afrika. Di benua Eropa, negara yang pertama kali dalam naungan Islam adalah Spanyol, yaitu dalam pemerintahan Bani Umayyah. Sebelumnya, Spanyol dipimpin oleh Raja Roderick, keturunan bangsa Gotik Jerman. Ia dikenal sebagai raja yang zalim. Bahkan, ia membagi masyarakat menjadi 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, dan kaum kaya raya lainnya. Kelas kedua adalah para pendeta. Kelas ketiga adalah para pegawai negara, meliputi pengawal, pegawai pemerintahan, di mana mereka diperalat raja untuk memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok ekonomi cukup lainnya, di mana mereka dibebani pajak dan pungutan yang mencekik. Kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, budak, serta kelas ekonomi ke bawah lainnya, di mana mereka sangat menderita hidupnya. Dampak dari klasifikasi tersebut membuat sebagian rakyat Spanyol, termasuk salah seorang gubernur bernama Julian, memutuskan untuk hijrah ke Afrika Utara karena mereka mendengar di sana dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan mementingkan keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Mendengar kezaliman tersebut, pemimpin kaum muslimin Musa bin Nusyair bertekad untuk membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri tersebut. Atas izin Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Musa pun mengirimkan Abu Za'rah dengan 500 pasukan menuju daratan Eropa. 8 kapal kaum muslimin, 4 diantaranya adalah pemberian Gubernur Julian, berhasil mendarat di pulau kecil dekat Pulau Tarifi. Atas izin Allah, pasukan muslimin berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai pulau tersebut. Dengan dibukakannya jalan penaklukan tersebut, Tharik bin Ziyad diutus untuk melakukan penaklukan yang kedua. Tharik membawa 7.000 pasukannya berlayar menuju wilayah Spanyol. Di hadapan seluruh pasukannya, ia memerintahkan untuk membakar seluruh armada kapal mereka. Kemudian, ia berpidato di depan seluruh pasukannya untuk mengobarkan semangat mereka. Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa. Wahai seluruh pasukan, kalau sudah di sini, kemana lagi kita akan lari? Di belakang kita adalah laut, dan di depan kita adalah musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kita adalah kejujuran, kesabaran. Hanya itu yang dapat diandalkan. Karenanya, secepatnya kita lumpuhkan mereka terlebih dahulu. Bila tidak, kita akan mengalami dahulu kesulitan besar. Saya tahu kita semua telah membulatkan tekad serta semangat berjuang untuk agama dan bangsa.
Untuk itu, semoga Allah memberikan balasan pahala yang besar untuk kita semua. Percayalah bahwa sesungguhnya Allah adalah penolong utama kita, dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian untuk melawan Raja Roderick yang zalim. Sebab dengan menaklukkan raja itu, negeri ini dengan mudah kita kuasai, dan negeri ini akan menjadi di bawah bendera Islam. Mendengar kabar pendaratan pasukan muslimin, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Musa bin Nusyair juga mengirimkan 5.000 pasukan, sehingga jumlah pasukan Tariq menjadi 12.000 orang. Pertempuran pun terjadi di sekitar sungai Guatalate yang dikenal dengan Perang Shutzuna. Gubernur Julian dan beberapa pasukan menyusup ke dalam kubu Roderick. Mereka mengabarkan bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tapi untuk menaklukkan Roderick yang zalim. Bila Roderick tewas, maka Panglima Tariq akan menghentikan peperangan. Mendengar informasi tersebut, sebagian pasukan Roderick mundur meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan Roderick menjadi kacau. Dengan sigap, Tariq memanfaatkan situasi ini dan berhasil menaklukkan Roderick dengan tangannya sendiri. Mayatnya tenggelam dan hanyut di bawah sungai Barbate. Kematian Roderick membuat pasukan melemah dan markasnya berhasil dikuasai pasukan Tariq. Atas izin Allah, kemenangan pun menjadi milik pasukan muslimin. Setahun kemudian, Tariq dan pasukannya berhasil menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Toledo yang merupakan ibu kota Spanyol kala itu berhasil mereka taklukkan. Dalam waktu 2 tahun, pasukan Tariq dan Musa bin Nusyair yang kemudian turut bertolak ke daratan Eropa berhasil menaklukkan seluruh wilayah Spanyol, dan beberapa tahun kemudian atas izin Allah mereka berhasil menaklukkan negara Portugis. Kekuatan pasukan muslimin kala itu tidak ada yang mampu menandingi. Sekitar tahun 102 Hijriah, Tariq bin Ziyad wafat. Ia mengalami sakit ketika kembali ke Damaskus atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Majid, seorang panglima besar muslimin yang bertekad membawa seluruh daratan Eropa dalam naungan Islam telah tiada.